Sudah 3 hari, gak ada gerakan sama sekali. Keempat orang ini punya kultivasi terkuat saat itu. Apa mereka bisa naik ke alam atas? Lihat! Jebol! Terbuka. Dia jebol gerbangnya. Mereka naik. Selamat jalan tetua Suyang, Tianxuan selamanya. Untuk selamanya. Terima kasih sahabat Daosu. Klan naga nggak akan lupa hutang ini. Silakan. Legenda itu nyata. Suyang, aku akan balas budimu begitu kita di alam atas. Dasar tua bangka. Nanti di alam atas, pasti aku kalahkan kamu. Tunggu saja. Kenapa tetua terhalang di gerbang? Kenapa? Suyang, kekuatanmu memang luar biasa, tapi kamu belum jalani jalan dunia fana. Daomu belum sempurna. Kamu nggak bisa naik. Belum pernah menyentuh dunia fana. Tunggu, jangan-jangan dia masih bercakap. Aduh, dia pergi. Tetua mau ngapain? Dia mau melawan Dao Langit? Gak ada yang pernah menemukan Dao Langit sepanjang sejarah. Kamu kira bisa menghentikanku? Suyang, berani sekali kamu menentang Dao Langit. Menentang langit. Belum pernah coba itu sebelumnya. Berani sekali kamu naik. Berani. Suyang, daomu belum sempurna. Berani paksa naik. Hukumanmu? Mati. Dihapus. Jiwa disayangmu selama 10.000 tahun. Tetua. Dia pergi. Suyun Miao, nikahi aku, sang ketua sekte muda. Mau aku, suruh gurumu yang keras kepala itu serahkan urat roh ke sekte Ciun. Aku biarkan Tianxuan hidup. Tolak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Mimpi. Tianxuan mati berdiri. Kami nggak pernah berlutut. Kabar buruk. Ada 3 petarung di level 8 pemurnian Qi. Jebol. Jadi Dao Langit pun gak bisa bunuh aku. Cuma cabut kultivasi. Tapi inti jiwa tingkat kaisarku masih utuh. Aku bisa terobos kapan saja. Tapi sudah 10.000 tahun sejak aku disegel. 10.000 tahun. Energi spiritual hampir habis. Gak ada aura kaisar sama sekali. Ada yang mau hancurkan sekte Tianxuan? Dia gila. Dia ledakan harta terikat jiwanya sendiri demi menjatuhkanku. Untung aku punya rencana cadangan. Gak ada trik lagi. Habis. Kamu sudah habis, Suyun Miao. Aku habisi kamu sekarang juga. Guru, aku gagal. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Siapa yang mau kamu habisi? Kamu dari mana? Siapa orang ini? Master? Enggak. Dia cuma manusia biasa. Enggak punya kekuatan, tapi sok jadi pahlawan. Enggak ada power. Aku benci cowok cakep. Sahnya maku. Awas! Enggak ada power. Aku tetap bisa jalan ke sana buat bunuh kamu. Hah? Dia tembus batas? Masih level 1 Ki Sense. Kamu nggak bisa nyentuhku di puncak Ki Sense. Apa? Sekte Ciyun. Mereka nggak akan biarin kamu lolos. Baru level 1 udah ngalahin level 8. Aku Suyun Miao, murid inti sekte Tianxuan. Makasih udah menyelamatkanku. Boleh tahu namamu? Suyang. Suyang? Kenapa nama itu terasa familiar? Orang yang baru kamu bunuh itu, Suyang, adalah putra mahkota sekte Ciyun. Kamu bakal kena masalah besar. Sekte Ciyun. Mereka kuat. Semua 10 tetua ada di puncak Foundation Building. Dan ketua sektenya selangkah lagi dari Golden Core. Golden Core.
Dulu di zamanku dia cuma murid biasa. Sekarang dia pimpin seluruh sekte. Bakatmu nyata, tapi tiap level itu dunia yang beda. Kalau Ciun mengejarmu, kamu nggak bakal selamat. Kalau mau, ikut aku ke sekte Tianxuan. Ikut aku. 10.000 tahun. Nggak ada yang kenal aku lagi di sana. Kamu terseret masalah ini gara-gara aku. Nggak bisa kubiarkan kamu mati. Karena, ya, sayang, belum teruji. Jalanmu belum selesai. Mati. Jiwa tersegel 10.000 tahun. Untuk naik, kamu harus jalani ujian dunia fana. Baiklah. Toh, aku harus balik juga. Ayo, pergi. Dia tahu di mana sekte Tianxuan? Turnamen 100 sekte tinggal 3 bulan lagi. Dan generasi ini, gak ada satupun murid tahap foundation di Tianxuan. Gimana kita mau bertanding kalau Tianxuan gagal lolos turnamen kali ini? Aliansi Abadi akan ambil balik jalur roh kita. Jalur itu dimenangkan leluhur kita 10.000 tahun lalu. Itu satu-satunya jalur roh yang kita punya. Ketua sekte, sekarang saat yang tepat buka tanah terlarang itu. Biarkan para murid masuk dan cari kesempatan mereka. Tapi leluhur kita yang menyegel tempat itu. Tanpa izinnya, nggak ada yang bisa masuk. Ketua sekte, dia udah pergi 10.000 tahun. Kenapa masih pegang aturan itu kalau kita kehilangan jalur roh? Tianxuan hancur. Itu bukan yang dia mau. Tolong buka tanah terlarang itu. Ketua sekte, tolong buka tanah terlarang. Maafkan hamba, leluhur. Sekte kita sudah di ujung tanduk. Aku, Luo Tianzheng, Ketua Sekte Tianxuan ke-18. Muridmu yang tak layak. Buka tanah terlarang Jingshan. Kalau ada murid yang lolos ujian dan mewarisi warisan leluhur, kita bisa menangkan turnamen itu. Hanya kultivator sebelum tahap foundation yang boleh masuk. Si Changge dan Suyun, bakat yang luar biasa. Lapisan ke-8 dalam kurang dari 2 tahun. Kalau mereka bisa klaim warisannya, Tianxuan mungkin akan melahirkan legenda lain seperti leluhur kita. Ketua Sekte, Senior Yun Miao dalam bahaya. Apa? Senior Sister diburu oleh Sekte Ciun. Dia membunuh putra muda Sekte Ciun dan membawa pulang seorang pria. Kamu? Guru, Anakku, kamu baik-baik saja. Mereka ngapain ke kamu? aku baik-baik saja. Tidur sebentar. Sekte udah kacau begini. Sekte Ciun, mereka udah keterlaluan. Suyang yang turun tangan dan menyelamatkan nyawaku. Suyang, tinggallah bersama kami di Sekte Tianxuan. Kalau Sekte Ciun datang mencarimu, kami yang lindungi. Ketua sekte, Ciun jauh lebih banyak dari kita. Kalau kita ribut sekarang, kita pasti kalah. Turnamen sudah dekat. Jangan cari masalah lagi. Ketua Wei, maksud kamu apa sebenarnya? Dia yang bunuh putra muda mereka. Itu nggak ada hubungannya sama Sekte Tianxuan. Serahkan dia ke Sekte Ciun. Beri mereka jawaban. Kalau kita perang dan dua pihak sama-sama hancur, lalu Tianxuan kalah di turnamen. Gara-gara itu, mereka ambil urat roh terakhir kita. Kita mau kultivasi pakai apa? Pikirin sekte ini, Tuan. Kalian ini. Mereka bunuh murid-murid kita. Dan kalian malah minta ampun ke mereka. Memalukan sekali. Sejak kapan Sekte Tianxuan jadi pengecut begini? Kalian masih berani sebut diri tetua Sekte Tianxuan? Bocah, kamu bilang apa tadi? Sudah, keputusanku sudah bulat. Sahabat muda Suyang, tenang aja. Kamu udah selamatkan sekte kita. Tianxuan memang udah meredup. Tapi kita nggak akan balas budi dengan pengkhianatan. Kita juga bukan orang lemah. Ciun cuma lebih banyak muridnya. Petarung kelas atas. Tulang tua kami masih nggak takut sama mereka. Aura Golden Core? Dia terobos. Selamat atas terobosannya. Yun Miao, antar Suyang ke aula luar untuk ambil rencana muridnya. Baik, Guru. Aku tahu kamu memikirkan sekte ini. Tapi Tianxuan, dulu sekte lurus terbaik. Orang-orang pasti akan ngomong. Mungkin saja dia bisa jadi bakat luar biasa. Kamu lagi berjudi. Dia bunuh Song Feiyu berkat Yun Miao. Dia cuma beruntung. Tetua kita jatuh. Sekarang semua orang keroyok kita. Semua bisa injak kita sekarang. Murid kita makin sedikit. Aku nggak mau buang bakat dan biarkan Tianxuan musnah. Kalau dia nggak punya bakat, murid pelayan bukan pewaris sejati Tianxuan. Apapun yang dia lakukan, itu urusan kita gimana.
Suyang, pil tingkat 2 ini bisa tingkatin kultivasi kamu banget. Aku nggak mau kultivasi. Kamu yang lebih butuh ini. Latihan itu keras banget. Lengah. Habis kamu. Sekte Ciun bisa datang nyerang kita. Aku masih punya banyak pil. Tenang aja, aku pergi dulu. Latihan yang giat. Kalau kamu nggak kuat hadapi cobaan dunia ini, kamu cuma ngulang jalan yang sama kayak kehidupan lamamu. Kamu nggak akan pernah naik level. Terlalu rendah. Pil tingkat 2. Jauh di bawah levelku. Cocoknya buat anjing. Energi spiritual sekte Tianxuan udah tipis banget. Kasihan kamu, makhluk purba. Inti emas aja nggak bisa terbentuk. Kamu Suyang, adik Yun Miao yang kasih pil itu ke kamu. Iya. Katanya kamu cuma tidur sama mancing tiap hari. Adik percaya sama kamu. Sebulan penuh, masih level 1 aja. Serahin pil tingkat 2 itu. Orang gak berguna kayak kamu gak layak. Atau kamu nyesel. Pil tingkat 2. Maksudnya ini. Bodoh, apa yang kamu lakuin? Itu pil tingkat 2. Kamu kasih ke anjing. Emangnya bukan buat itu. Tenang dulu. Mending kasih ke monyet. Anak ini, kamu tahu nggak? Anak ini. Semua orang incar itu. Enggak. Sangat berharga. Murid-murid rela mati buat pil tingkat 2. Tianxuan udah jatuh separah ini. Pil tingkat 2. Bahkan pengemis Duyo nolak itu. Pengemis nolak pil tingkat 2 itu 10.000 tahun lalu. Sekarang tingkat 3 aja udah angka. Hampir nggak ada lagi. Itu yang paling langka yang kita punya. Cuma murid terbaik yang dapat. Kamu nggak ngerti apa-apa. Tapi aku lihat bahan pil berkualitas tinggi tumbuh di mana-mana di sini. Kok bisa pil tingkat 2 langka? Omong kosong. Itu cuma gulma biasa. Nggak bisa buat pil dari itu. Kayaknya ilmu alkimia mati bareng aku. Masa nggak kena bahan dasar pil tingkat 5 sih? Emang apa yang orang gak berguna itu tahu? Adik butuh setahun buat dapetin semua tahu itu. Dasar gak berguna. Serahin. Aku masih punya banyak pil. Tenang aja. Ya, itu yang terakhir sih. Tapi kalau kamu mau pil... Dia ngapain? Dia lagi bikin pil alkimia. Tanda dari langit. Pelayan ini beneran bisa bikin pil. Alkemis itu langka banget di seluruh negeri. Kalau beneran, sekte kita ketiban rezeki. Ini tingkat berapa? Aromanya luar biasa. Aku bikin lebih. Ambil pil tingkat 5 ini. Bagi sama Yun Mao. Tingkat 5? Aku nggak salah dengar. Bocah, kamu lagi ngerjain aku. Enggak. Energi spiritual di sini nggak murni. Kalau enggak, tingkatnya bisa lebih tinggi. Bakar rumput, terus gulung bola. Itu dibilang alkemi. Pil tingkat 4 udah lenyap 5.000 tahun lalu. Kamu tiba-tiba keluarin tingkat 5. Emang kamu siapa? Tetua Agung. Ini pil tingkat 5. Cukup. Hampir aja aku percaya orang bodoh bisa alkemi. Sekte Ciun datang. Dia yang akan menyelamatkanmu. Bukan kamu. Aku akan bawa kepalamu ke Sekte Ciun. Kamu nggak bisa bunuh aku. Oh ya? Kamu manfaatin dia. Jangan kira itu kekuatanmu sendiri. Aku udah capai ki level 9. Jawab aku, 1 tusukan pedangku. Kamu mati? Enggak. Tapi kamu iya. Kamu iya. Omong besar. Berhenti. Ketua sekte. Dilarang bertarung di sekte. Kalian mengakui kesalahan. Kami salah. Kami terima hukumannya. Gak ada yang terluka. Sudah. Gak ada yang terluka. Sudahlah, pergi meditasi. 1 hari, ujian terlarang besok. Persiapkan diri kalian. Siap. Suyang, begitu kita masuk, aku akan bunuh kamu. Di sana, gak ada yang bisa nolongin kamu. Suyang, selama ini aku udah nutupin kamu. Tapi yang penting, cuma kekuatan nyata. Atau si Changge akan menebas kamu. Kalau kamu nggak turun tangan tadi, dia udah mati. Keputusan bagus. Akulah ketua sekte di sini. Dipuji sama bocah ini. Kenapa rasanya wajar-wajar aja? Ngomong lagi kalau kamu keluar hidup-hidup. Aroma itu pil tingkat 5. Seperti yang Pasar tunjukkan dulu. Aku udah tua. Gak mungkin itu masih ada sekarang. Adik seperguruan, si sampah KI 1 itu, mau ikut ujian ini.
Sebulan tiduran, nggak maju-maju. Malah habisin pil kamu. Malu mukanya buat nongol. Betul. Suyang, Emangnya kenapa? Suyang, kamu ikut ujian. Gubukku rusak. Aku suka tempat lama. Jadi, aku ke sini. Tempat lama. Mih, ambil ini. Ini apa? Yang, Suyang, jangan bilang ini pil tingkat 5 yang langka. Buatan kamu sendiri. iya. Aku akan jaga kamu. Tapi jangan nyogok aku. Fokus aja buat terobos level. Jangan buang waktu buat hal beginian. Kalau nggak mau, ya sudah. Terobos level gampang buatku. Di dalam, kalau udah terlalu berat, mundur aja. Gak ada yang ngalu. Aku gak bisa jagain kamu terus. Simpen aja pilnya. Nah, zona terlarang tetua besar ini bukan main-main. Semoga kamu bisa keluar hidup-hidup. Ujian zona terlarang Qingshan dimulai. Ini zona terlarang dari 10.000 tahun lalu. Warisan itu milikku. Ini bukan ujian. Aku cuma nggak suka diganggu. Nggak ada yang boleh masuk sini. Bocah, gak ada yang boleh masuk. Kenapa yang lemah bisa masuk? Dulu para pelayan aja udah sampai tahap fondasi. Kamu bahkan nggak bisa aktifin arainya. Kamu sampah Ki1. Siapa yang kamu bilang lemah? Ujian mau mulai. Jangan buang waktu sama dia. Dia bakal nyesel ucapin itu. Murid Tianxuan, masuk. Tianxuan Sek, bayar nyawa anakku. Sekte Tianxuan, bayar nyawa anak. Apa itu? Ketua Sekte Qiyun? Jadi, ini Golden Core. Foundation Builder berani tantang Golden Core. Siapa yang bunuh anakku? Bicara, atau aku kubur seluruh sekte Tianxuan. Kak, apa kita serahkan Suyang saja? Si sampai itu nggak boleh hancurin seluruh sekte. Suyang, kali ini aku yang lindungi kamu. Yang melakukan Itu aku. Adit? Aku yang membunuhnya. Kalau begitu, kamu mati bagi anakku. Senior serang junior. Ini sekte Qiyun. Anak ini punya nyali juga. Tapi kamu benar. Urusan junior, selesaikan sendiri. Yuan Tuo, balas dendam untuk adik sekeluan. Foundation tahap pertama, dia baru capai Ki 9. Mustahil menang. Kalian berdua bayar harganya karena berani ganggu Golden Court demi anak itu. Enggak. Dia mau bunuh kita. Minggir orang tua. Song Fengcheng, Sekte Qiyunmu sudah bunuh murid Tianxuanku. Urusan itu belum selesai. Dan kamu malah datang ke sini. Kamu kira Tianxuan gak punya siapa-siapa? Golden Core? Cuma Sekte Qiyun yang boleh punya Golden Core. Kenapa bukan Tianxuan? Orang tua ini ternyata berhasil tembus Golden Core. Turnamen 100 sekte sudah dekat. Ya perlu berburu. Memangnya kenapa kalau kamu capai Golden Core, Xion punya 3 kili final puncak. Dan Yuan Tuo udah di tahap foundation. Turnamen ini pertarungan mati. Berapa murid Tianxuanmu yang bakal selamat? Pergi. Kalau Tianxuan kalah, jalur roh itu milik sekte Qiun. Warisan kalian pun akan jadi kamu. Cepat atau lambat. Ketua sekte. Guru! Guru! Aku baik-baik saja. Baru tembus. Fondasiku belum stabil. Lawan orang tua itu sekarang. Aku pasti kalah. Murid sekte Qiun sekuat itu. Apa mereka benar-benar akan bunuh kita di turnamen? Dia yang bunuh pemuda Qiun itu. Kalau enggak, murid-murid kita masih punya kesempatan selamat. Dia sengaja pancing Qiun. Biar kita semua mati. Usir Suyang dari sekte. Cukup. Kamu pikir tanpa Suyang, sekte Qiun bakal ampuni kita. Selama sekte Tianxuan punya jalur roh tapi nggak bisa jaga, kita bakal terus diinjak-injak sekte lain. Soal pembunuhan, soal dendam, itu semua cuma alasan. Murid terbaik mereka cuma foundation building tingkat 1. Suyun Miao bisa habisi mereka sendiri. Ujian Qingsan belum mulai. Mungkin ada dari sekte kita yang mewarisi warisan Tetua Agung. Menangkan turnamen dan rebut jalur roh sekte lain. Serahkan aku saja. Aku nggak keberatan. Kamu udah selamatkan aku. Aku akan balas budi. Itu keputusanku. Semua murid, dengar perintahku.
masuk ke gunung untuk ujian. Jalan, jangan ketinggalan. Ini apa? Peninggalan kuno di sini udah lama hancur. Kita harus blokir energi pedang itu. Dia lolos. Sampah beruntung. Masih jauh. Apa? Ke kiri. Gimana dia tahu kemana serangannya? Belum selesai. Energi spiritual habis. Sampai sini saja aku. Sialan. Harus ada yang mewarisi warisan tetua agung. Shimei, ini bukan waktunya kamu buang tenaga buat jagain dia. Orang gak berguna itu cuma bikin kamu susah. Urusan aku, bukan urusan kamu. Kalau gara-gara sampah sepertimu, Shimei gagal dapat warisan dan hancurin harapan Tian Xuanzong. Aku pasti bunuh kamu. Aku yang akan bawa dia ke puncak. Tunggu aja. Suyang, bilang aja, si Suzu Tianxuan itu beneran udah gugur. Dia sekuat itu. Bahkan berani lawan hukum langit. Masih hidup? Jangan-jangan masih hidup. Ada di puncak. Di puncak selain kediaman lamaku, gak ada apa-apa lagi. Bungkuk. Langkah satu ke kanan. Mundur selangkah. Kok dia hafal banget? Tadi juga gitu. Kayak dia pernah kesini sebelumnya. Akhirnya sampai. Semua masih sama. Baju ini udah jutaan tahun gak ganti. Pas banget balik sini buat ganti baju. Ini tempat warisan si Suzu. Energi spiritualnya melimpah banget. Tunggu. Warisan si Suzu. Gak ada apa-apa. Sama sekali gak ada warisannya. Ini cuma kediaman lama si Suzu doang. Kompetisi antar sekte kita pasti kalah. Tian Xuanzong. Udah tamat. Cukup. Kalian kira tanpa Suyang, Qiunzong bakal ampunin kita? Suyun Miao, aku hadapi mereka sendiri. Tadi kayak ada sesuatu di kaki meja. Apa? Ternyata ada di sini. Si Suzu jadi yang terkuat berkat kitab Tianxuan Jujian ini. Pil tingkat 5. Luar biasa, ada pil tingkat 5 dan Tianxuan Jujian. Tian Xuanzong masih bisa diselamatkan. Suyang, kita bisa nemuin warisan si Suzu berkat kamu. Makasih ya. Ketulusanmu yang bikin si Suzu tergerak. Murid tamat Tianxuan, Su Yun Miao, berterima kasih atas ajaran si Suzu. Suyang, ayo ikut aku beri hormat ke si Suzu Tianxuan. Pil dan ilmu itu buat kamu. Aku nggak perlu ikut. Enggak. Suyang, baju kamu kapan gantinya? Aku ingat kamu datang tangan kosong. Dari mana baju yang pas banget itu? Kamu nggak beres. Botol obat ini kayak pernah kulihat. Terus pas ujian tadi, kok kamu tahu arah energi pedangnya? Kamu memang benar-benar seorang jenius. Suyang, latihan keras. Kamu bisa salib aku. Latihan keras. Kamu bisa salib aku. Nggak perlu grind. Aku bisa terobos kapanpun aku mau. Nggak semudah itu. Ayo, kita turun dan kasih kabar baik ini ke guru. Itu Yun Miao dan yang lain keluar. Mereka keluar. Yun Miao, gimana hasilnya? Misi selesai. Di kediaman Paman Buyut, aku nemu pil tingkat 5.
Dan Tian Xuan, Nine Swords, lengkap. Pil tingkat 5 udah langka banget. Satu pil bisa langsung bawa praktisi Ki ke fondasi. Semua orang mau itu. Dan Tian Xuan Nine Swords. Itu yang dulu bikin Sekte Tian Xuan jadi sekte terkuat di 9 alam. Kita bisa bangkit lagi dengan ini. Kita akan bangkit lagi. Aku serahkan Tian Xuan Nine Swords untuk semua murid berlatih. Untuk turnamen 100 sekte. Bagus. Dengan ilmu pedang Paman Buyut, Sekte Tianxuan akhirnya punya peluang di turnamen. Si muka tampan enak-enakan, nggak ngapa-ngapain. Malah dapet teknik langka. Beruntung banget. Ini bukan yayasan sosial. Nggak latihan, tapi makan tidur di sini gratis. Ketua sekte, Yun Miao dapat warisan Paman Buyut. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. 2 bulan lagi, murid yang masih di lapisan Ki pertama dikeluarkan. Dulu aku salah nilai. Aku akui itu. Bukan. Itu Suyang yang... Sudah. Elder Wei benar. Fokus latihan. Latihan keras. Turnamen menentukan nasib sekte. Suyang, latihan sama aku. Aku yakin bisa bantu kamu terobos. Adik, kamu mau kasih pil itu ke si beban ini? Suyang. Ngerepotin dia. Suyang, nyusahin dia lagi. Kak, aku mau latihan sama siapa? Bukan urusan kamu. Dia benar. Aku nggak butuh bantuanmu. Urusin dirimu sendiri dulu. Kamu. Niat baik malah dibalas begini. Lumayan ada otak juga kamu. Semoga masih hidup 2 bulan lagi. Kamu cuma beberapa pil tingkat 2, terus bisa masuk kultivasi Ki. Nina, camilan hewan peliharaan yang baru. Saatnya aku tidur. Lihat, itu putra suci Sekte Hunian. Xiao Cheng, peringkat 7 di daftar Tian Jiao. Dan putri suci Sekte Kuhun. Ketua Song, Sekte Ciun memang selalu mengesankan. Nie, kita masih jauh dari Kuhun atau Wunian. Tapi masih lebih baik dari sekte-sekte paling buncit. Selamat Ketua Luo. Murid-muridmu terlatih dengan baik. Murid Tian Xuan bisa jadi kuda hitam turnamen ini. Nggak berani bilang begitu. Tapi ada sekte yang nggak suka dipermalukan. Sekte seperti itu nggak perlu ada. Selamat datang, utusan abadi. Simpan dendam kalian untuk di atas panggung. Di sini, hidup mati tanggung sendiri. Sekte bertanding berurutan. Pemenang boleh pilih lanjut atau tidak. Lanjut. Babak pertama. Sekte Tian Xuan peringkat terakhir melawan Sekte Ciun. Siapa paling banyak menang, dialah pemenangnya. Dengan ini, turnamen 100 sekte dimulai. Nggak mungkin. Sudah di puncak tahap Ki. Suyang kemana? Bocah itu nggak muncul. Kerjanya cuma tidur dan main sama anjing. Nggak guna. No kemajuan. No. Kayu busuk. Nggak bisa diukir. Dia nggak punya alasan buat tetap di sekte ini. Aneh. Pada kemana semua orang hari ini? Oh iya, hampir lupa. Ini kan turnamen 100 sekte. Ayo cuy Hua. Dengan kondisi murid-muridku sekarang, ngalahin Sekte Ciun masih berat. Guru, biarkan aku maju duluan. Tunggu. Simpan andalan kita untuk terakhir. Hati-hati dengan Yuan Tuo. Jangge-jangge, giliranmu. Tian Xuan, si Changge, mohon bimbingannya. Bimbingan? Kutunjukkan rasanya. Maju dan mati. Curang, itu serangan gelap. 9 pedang Tian Xuan. Pedang pertama, serangan tembus. 9 pedang Tian Xuan hilang selama 10.000 tahun. Ini nyata. Ilmu pedang sang Grandmaster legendaris. Sekte Tian Xuan mungkin benar-benar akan bangkit. Menang dulu turnamennya. Baru bicara soal bangkit. Gawat. Gak beres.
Ronde 1. Dua-duanya keluar batas. Sri. Apa? Sekte Cion punya jurus andalan. Teknik bakar jiwa. Membakar vitalitas dengan cepat dan melepaskan kekuatan jauh melampaui batas normalmu. Song Feng Cheng, kau sudah nekat habis-habisan. Emang kenapa? Setelah hari ini, Sekte Tianxuan gak akan ada lagi. Kau. Ronde berikutnya. Aku yang maju. Pedang Tianxuan. Bentuk kedua. Serangan tembus. Bakar jiwa. Luo Xiang. Ronde berikutnya. Cion menang. Ronde berikutnya. Cion menang. Ronde berikutnya. Terlalu sedikit yang kuat. Dua pihak sama-sama punya andalan. Tapi petarung terbaik Tianxuan terlalu sedikit. Cion unggul 2 ronde. Kayaknya Tianxuan bakal kalah. Tianxuan pasti menang. Guru, biarkan aku bertarung. Belum. Kalau Yun Miao maju sekarang dan kelelahan, mengalahkan Yuan Tuo bakal makin susah. Tunggu dulu. Lagi-lagi puncak carry final. Aku nggak bisa menang. Aku mundur. Kau. Ronde ini untuk Sekte Cion. Tunggu, itu nggak sah. Aku masih bisa bertarung. Nggak sah. Luo Tianzeng. Satu-satunya petarung tersisa. Tianxuan cuma gadis kecil itu kan? Serahkan urat nadi roh. Aku nggak akan bunuh murid-muridmu. Aku cuma akan merusak mereka. Orang tua, jangan terlalu jauh. Kakak senior. Demi ilmu pedang Tianxuan. Suka pedang itu. Ambil saja. Zhangge, Mati. siapa yang izinkan kau membunuhnya? Siapa yang suruh kamu bunuh dia? Suyang. Dia banyak omong, tapi nggak masalah. Bisa minggirin kakimu? Kamu mati. Cepet banget. Suyang. Tianxuan, Suyang. Ronde berikutnya, giliranku. Suyang? Nama itu kok kayak pernah denger? Hahaha. Latihan Ki level 1. Tianxuan ngirim siapa aja buat bertanding. Kedua, kita nggak boleh kalah lagi. Kalau si pecundang ini kalah lagi, Tianxuan habis. Tuan, orang ini bukan dari kita. Bukan dari Tianxuan. Guru? Sampah level 1 ini udah dikeluarin dari Tianxuan. Yakin? Kamu mau keluarin dia? Tentu. Dia nggak layak mewakili Tianxuan. Yun Miao, maju. Nasib Tianxuan ada di tanganmu sekarang. Tenang, Guru. Aku akan jaga nama Tianxuan. Suyang, tinggalkan Tianxuan aja. Setidaknya kamu masih hidup. Kamu bakal mati di luar. Terus? Su Yun Miao dari Tianxuan. Aku terima tantangan ini. Wen Tuo, kamu ngapain? Iya, asal Yun menang ronde ini, 2 murid latihan Ki itu nggak perlu dikhawatirin. Guru, kalau aku nggak maju sekarang, nggak ada yang sepadan di sini. Apa? Pembangunan fondasi level 2? Hanya dalam 2 bulan, Yun Miao sudah menguasai 9 pedang Tianxuan sampai level ini. Ini makin seru. Gerakannya bagus. Sebelah pedang. Lumayan juga. Nggak buruk. Tapi jurus ke-9, belum ada yang bisa melakukannya selain guru besar Tianxuan. Dia menang. Dia kalah. Nggak mungkin. Kamu buta apa? Senior sister jelas. Luar biasa. Kamu memang kuat. Yuan Tuo pakai Soul Burning buat ningkatin kekuatannya. Langit ingin Tianxuan jatuh. Jalur roh Tianxuan.
Sekte Cion dengan senang hati mengambilnya. Sayang sekali. Kalau kamu sedikit lebih kuat, aku sudah mati, Star. Aku sudah cukup bersenang-senang. Sekarang saatnya kamu mati. Cukup. Berhenti di sini. Apa? Apa? Yun Miao. Yun Miao, kamu baik-baik aja. Aneh. Seharusnya serangan itu tembus ke tubuhnya. Babak ini dimenangkan Sekte Ciun. Kita kalah. Urat nadi roh sudah hilang. Sekte Tianzuan tamat sudah. Teknik pedang itu di mana aku pernah lihat? Dasar bodoh. Ini seni pedang khas Sekte Ciun. Hanya murid inti kami yang tahu ini. Itu dia. Jangan. Suyang, jangan. Aku pernah bunuh murid inti Ciun. Song Fei Yu kalau nggak salah. Berani kamu. Kamu bunuh anakku. Aku akan habisi kamu. Perang aja. Aturan arena. Semua pertarungan harus di atas panggung. Di atas panggung. Urusan kalian bukan urusan kami. Tapi jangan langgar aturan, Ketua Sekte Song. Bunuh dia. Kalian semua. Biar aku. Kamu nggak worth it buat aku. Cui Hua, udah lama aku kasih makan kamu. Sekarang buktikan dirimu. Ayo, pergi. Kamu nggak worth it. Cui Hua, ayo. Anak kecil, kamu takut? Kamu kirim anjing buat lawan aku. Anjing ceroboh pula. Ini bercanda apa? Hah? Makhluk buas. Makhluk buas? Puncak ki di seekor anjing. Sejak kapan Suyang punya anjing kayak gini? Energinya hampir sampai foundation building. Menarik. Banyak jenius udah kutumbangkan. Tapi anjing foundation building belum pernah. Kamu nggak bisa ngalahin dia. Biar aku yang urus. Aku nggak mau buang waktu sama level 1. Keluarin anjingnya. Suyang, jangan buang nyawamu. Lihat ini. 9 pedang langit. Apa yang dia lakukan? Level Q1 nggak bisa pakai 9 pedang langit. Pedang bukan sekedar alat. Dan baik-baik. Dia menembus batas. Level 2, 3, 9. Foundation building. 7 langkah ke foundation building. Terobosan berturut-turut. Gak pernah ada. Level 1 itu nggak ada artinya. Kecuali kamu pakai jurus ke-9. Kamu gak bisa ngalahin aku. Sembilan pedang langit. Apa ini? Bentuk ke-9. 10.000 pedang. Jurus ke-9. 10.000 pedang tanpa jejak. Jurus ke-9. Beneran jurus ke-9. Master, Tianzuan punya harapan sekarang. Ada yang lain? Masih mau lanjut? Enggak. Kita kalah. Udah selesai. Utusan, umumkan hasilnya. Sekarang. Lupa ya. Kamu baru aja keluarin Suyang dari sekte. Suyang, bergabunglah ke Sekte Wunian. Kamu akan kami jaga baik-baik. Suyang, masuk sekte Kuhun. Aku akan jadikan kamu murid pribadinya. Bocah ini pakai jurus 9. Pasti dia dapat warisan di Gunung Qingfeng. Dia bisa jadi satu-satunya harapan Tianzuan. Kita nggak boleh biarkan mereka ambil dia. Suyang, kamu udah lindungi sekte. Mulai hari ini, kamu jadi tetua Tianzuan, kepala puncak kedua Qingfeng. Semua sumber daya latihan bebas kamu pakai. Bakat seperti ini, emangnya sekte kecilmu bisa jagain dia? Lagi pula, muridmu sendiri baru aja meremehkan dia. Kurang. Sumber daya ini nggak cukup buat fondasi. Inggi emas, lupain aja. Kalian berdua. Nah, kamu mau gimana? Terus, mau apa sekarang? Aku salah. Kalau mau pergi, silahkan. Siapa bilang aku mau pergi? Aku tanya. Tadi kamu lihat jurus ke-9 itu baik-baik? Iya, aku lihat. 50 tahun. 50 tahun.
Mungkin berbisa. Suyang, kamu masih mau tinggal? Suyang. Masih mau tinggal? Beneran mau tetap di sini? Tentu saja. Ini rumahku. Pikir lagi. Tian Xuan terlalu miskin. Suyang, serius. Tian Xuan gak bisa kasih cukup buat kamu. Tawaran ini cuma sekali. Tian Xuan menang. Mereka pertahankan jalur roh dan peringkat mereka. Ada hadiah lain dari aliansi. 1 jalur roh dan sebotol pil tingkat 3. 2 jalur roh. Kamu benar. Sumber daya Tian Xuan memang terlalu sedikit. Kalau begitu, kalian berdua giliran berikutnya. Ayo naik. Peringkat lebih tinggi berarti lebih banyak sumber daya latihan, kan? Iya. Kalah. Semuanya hilang. Kalau kalah, semua sumber dayamu lenyap. Suyang, jangan. Sekte Unian beda jauh sama Yuan Tuo. Murid-murid kita nggak bisa terus bertarung sekarang. Suyang, turun. Kita udah punya sumber daya 10 besar dalam sahabat. Santai aja dulu. Terlalu lambat. 500 tahun pun gak cukup kalau dagang kalian. Gak cukup. Aku Mundur. Aku bisa tangani mereka sendiri. Anak kecil. Arogansi itu cuma bikin kamu celaka. Lawan aja, udah cukup ngobrol. Mau lawan atau menyerah? Macat besar badan kecil. Pantas kamu pilih sekte Tian Xuan. Sekumpulan orang nekat memang satu jenis. Maju. Ketua Luo, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Lawan atau pergi selagi bisa. Jelas kami. Guru, biarkan kami bertarung. Luka kalian gimana? Udah sembuh ketua. Berkat pil tingkat 5 adik seperguruan. Hampir sampai tahap foundation. Kalau mundur sekarang, kita nggak akan pernah kuasai 9 pedang Tian Xuan. Kalian ini, ya sudah, ketua Sia. Jangan tersinggung. Maka jangan salahkan aku kalau nggak menahan diri. Babak 2. Sekte Tian Xuan tantang Sekte Unian. Mulai. Pasti kamu yang terkuat. Kamu yang aku incar. Nekat. Itu level 9 foundation. Nekat. Itu level 9. Meremehkan aku. Aku punya gelar. Nomor 1 di bawah Golden Core. Mana yang lebih kuat? Yomu Tombak Dayan atau 9 pedang Tian Xuan? Mana yang menang? Tenang. Aku masih biarkan kamu hidup. Jangan tahan diri. Tunggu, aku duluan. 2 petarung fondasi tahap 1. Dua-duanya cuma jalan menuju kematian. Tunggu, dia lagi terobosan. Fondasi tahap 1 kedua. Lihat aura itu. Puncak tahap 2. Sekte Tian Xuan terobosan seenaknya. Tanpa batu loh. Bukan. Fondasi Suyang memang kuat. Suyun Miao pasti paksa pakai dorongan dari luar. Buat dorong terobosan fondasi, minimal butuh pil peringkat 5. Pil peringkat 5 udah punah. Pasti kartu truf rahasia si kakek tua itu. Suyang, biarin aku maju. Minimal aku bisa lemahkan mereka buat kamu. Gak perlu bantu aku. Tapi ilmu pedangmu udah meningkat. Pas banget buat diuji. Maju sana. Aku nggak mau lawan pendekar pedang setengah jadi. Giliranmu. Dia 2 level di atasnya. Bisa menang beneran. Mulai. Teknik apa itu? 2 kepala, 4 tangan. Itu seni tombak agung dari Sekte Unian. 9 jurus. Masing-masing punya variasi tak terbatas. Peringkat dan ilmumu lebih lemah. Nyerah aja. Aku nggak mau lawan perempuan lemah. Pedang Tian Xuan jurus ke-8. 9 bayangan petir. Jalan menuju akhirat. Kuncinya hadapi ketakutanmu. Rangkul maut, temukan hidup. Jurusnya sederhana, tapi nggak akan kalah dari seni tombak murahan itu. Rangkul maut, temukan hidup. Pedang Tian Xuan, jurus ke-8. Apa? Tian Xuan Sek menang. Kita menang. Apa Tian Xuan bisa masuk 10 besar? 10 besar. War itu murid paling lemah di Union Sek. Yang paling lemah pun sudah tahap Foundation 4. Dan Yun Miao menang dalam kondisi terluka. Terus gimana? Kita nggak bakal menang. Tapi pertarungan ini bantu Yun Miao memahami jurus ke-8 Tian Xuan Sword Art. Itu udah lumayan. Suyang kultivasinya rendah dan temperamennya liar. Tapi dia udah kuasai 9 Swords. Latih murid kita di bawahnya. Hasilnya pasti 2 kali lipat. Kenapa aku ngerasa dia yang sebenarnya jadi pemimpin sekte di sini? Berikutnya, siapa yang maju? Apa Yun Miao mau kuasai jurus ke-9 sekarang? Terlalu terburu-buru.
Su, apakah Yun Miao nggak bisa belajar jurus ke-9? Dia berbakat. 50 tahun lagi mungkin bisa menyentuhnya. Tuan Xia, sekte Anda dijadikan batu asa sekarang. Nggak apa-apa. Justru aku bisa lihat banyak bakat muda di sini. Tapi pertunjukan ini udah cukup lama. Pergi. Baik. Hei, si buta. Abis ini aku tetap mau lawan kamu. Ngerti? Cepet selesain, atau aku balik tidur. Cepat. Santai. Setengah dupa aja. Aku nggak buang waktu buat yang lemah. Siapapun dari Tian Xuan, maju sekarang. Sekaligus. Ayo, gas. Ayo, menang mudah. Ayo, pasti menang. Gas. Kamu yang minta. Jangan nangis kalau kalah. Kamu nggak selevel sama aku. Angka nggak bisa nutup jarak itu. Jauh banget. Level sama. Harusnya nggak beda jauh. Tahan dia. Ulur waktu. Formasi 9. 5. Gas. Siap. Formasi 9-nya plus terobosanku. Kita bisa. Kita menang. Ayo gas. Gimana? Kita nggak bisa geser dia sedikit pun. Hah? Membosankan. Kalau yang ini gimana? Shimei. 9 pedang serbai. Tunggu. Yun Miao juga. Formasi 9. Bilah gaib. Shimei. Udah ku bilang, latihan 50 tahun lagi. Tanpa itu, jurus itu bakal berbalik ke kamu. Padahal aku sempat berharap sama kamu. Aku udah kasih kesempatan, tapi sekarang aku lihat kamu nggak layak. Apa yang baru terjadi? Menarik. Sekte Unian menang. Gerakanmu luar biasa, Putra Suci. Pantas masuk 7 besar. Ketuanya terlalu memuji. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh, muridku? Tadi aku di mana? Kitku nggak bisa dipakai. Ini ruang jiwamu. Kamu belum pernah latihan ilmu jiwa. Di sini kamu nggak punya kekuatan. Sama kayak orang biasa. Tombak yang agung itu ternyata ilmu jiwa. Dia masuk ke pikiran. Pasti udah menguasainya. Ini bukan curang namanya. Siapa yang bisa ngalahin dia? Suyang, di warisan itu ada ilmu jiwa tahap fondasi nggak? Nggak ada. Ya sudah. Sekte Tianxuan mengakui kekalahan kali ini. Jiwaku hampir lupa. Kekuatanku di reset, tapi jiwaku masih di level kaisar. Enggak, masih ada cara. Senior nggak apa-apa. Syukurlah. Kayaknya kalau kita hindari tombaknya, dia nggak bisa serang jiwa kita. Kalau dia bisa serang jiwa, ngapain pakai tombak? Nggak masuk akal. Bener juga. Asal jangan kena senjata si buta itu. Emang kenapa? Dia cuma di level 1 fondasi. Udah, nyerah aja. Lawan dia buang-buang waktu. Emang buang waktu. Pinjemin pedangmu. Nih, biar nggak buang waktu. Kalian semua, maju sekarang. Aku nggak benci kamu. Kamu lumayan jago. Sayang, Tianxuan membatasi pandanganmu. Sayang, Tianxuan membatasi pandanganmu. Kamu belum pantas untuk sombong. Jangan sombong dulu. Biar ku tunjukkan seperti apa jenius sejati itu. Sembilan pedang Tianxuan, jurus ke-8. Aku paham sekarang. Pedang aura bisa menahan serangan tombak. Tombak nggak akan melukainya. Gerakannya terlalu halus untuk pemula. Seperti master ratusan tahun. Sembilan pedang Tianxuan memang hebat. Sekarang aku bisa bertarung sungguhan. Bagus. Saatnya melepas belenggu ini. Peringatan, jiwaku akan menghancurkan pikiranmu.
Omong besar. Kena kamu. Buat apa? Ini alam jiwa. Alam jiwa seperti ini belum pernah kulihat ini. Nggak punya mantra jiwa. Kamu udah kalah. Suyang, keluar. Ngumpet itu membosankan. Apa? Apa yang terjadi? Nggak mungkin. Ini apa? Jiwa alam kaisar. Kenapa berhenti? Mereka bertarung di ruang jiwa. Hampir selesai. Melawan seni jiwa, sekte Tianxuan nggak ada harapan. Udah selesai, nggak ada harapan. Jiwa itu levelnya udah sampai mana sih? Udah ku bilang kamu bakal nyesel. Berikutnya? Dia menang. Itu kan putra suci sekte Unian. Nggak mungkin. Anak ini juga latihan seni jiwa. Ketua Sia, aliansi lagi nonton. Kamu beneran mau ikut campur? Ada yang bau. Bau? Tunjukkan dirimu. Sekarang. Manusia. Mata yang tajam. Sayang, kalian cuma jadi santapanku berikutnya. Cuma binatang. Kamu mampus. Iblis tahap Nesenso. Tunggu, ini cuma klonnya. Ini Nesenso. Bahkan klonnya aja udah ngancurin kita. Iblis itu pasti udah ganggu jiwaku. Gimana bisa ada jiwa level kaisar yang bisa memiliki realita? Dia lagi ngapain? Dia pasang formasi. Dalam radius bermil-mil, semua di bawah Golden Core. Akan diteleport. Manusia masih tahu formasi ini. Emang terus kenapa? Hentikan dia. Sekarang. Aktifkan. Hancurkan formasi? Kalian semut manusia nggak layak buat itu. Kita bakal dikirim ke alam setan buat jadi makanan mereka. Aku ngerasain aura yang familiar dari kamu. Terima kasih Pendeta Su. Klan Naga nggak akan lupa ini. Gila apa? Itu setan Sensol. Suyang, balik sini. Kamu kenal Auran dari mana? Kamu kenal buyutku. Pasti kamu kagum sama naga-naga kuat kami karena kamu nyebut nama leluhurku. Aku bakal jadiin kamu budak naga. Budak. Kenaikan Auran semua berkat manusia. Kami yang buka gerbang keabadian itu. Bocah, kamu baca rahasia naga kami. Apa? Leluhur iblis naik berkat manusia. Kayaknya sejarah itu udah pudar setelah 10.000 tahun. Dulu Paman Tianxuan udah capai puncak alam kaisar. Dia hancurkan gerbang itu biar 3 leluhur bisa naik. Guruku yang ceritain ini. Bahkan gak ada di kitab kuno manapun. Dia tahu dari mana. Aku gak baca rahasia apapun. Tapi manusia udah bantu leluhurmu. Kamu gak tahu terima kasih. Gak takut sama klanmu sendiri. Kalau aku bunuh manusia, itu urusan apa sama Tianxuan? Selama aku nggak ganggu dia, nggak ada karma. Lagian, si tua Suyang udah lama mati. Tunggu, dia baru bilang si tua Suyang. Akhirnya aku tahu kenapa nama Suyang terasa familiar. Buyutmu pasti udah gelisah di kuburannya. Omong besar. Serangga alam fondasi berani ngomong gitu ke aku. Aku lihat nama Suyang di buku lama di perpustakaan. Bocah, kamu kira kamu siapa? Waktu aku masuk sekte, aku baca buku rusak di perpustakaan. Dan lihat nama Suyang. Catatan Suyang, ini apa? Catatan latihannya. Guru bilang aku biasa-biasa. Belum punya inti di usia 10. Belum punya inti di usia 10. Bakat biasa. Gila. Kenapa aku cuma bisa bentuk 8 inti emas? Apa karena aku nggak minum, kayak kata guru? Fondasi di usia 10. 7 inti itu langka banget. Dia nggak puas dengan 8. Kukira ini bohong. Sampai aku lihat namanya. Ternyata beneran.
diselamatkan di perang, latihan 1000 tahun, jadi kaisar. Hari ini naik tingkat untuk balas budinya. Suyang. Jenius terkuat 10 tahun. Inti di usia 20. Dewa di usia 100. Kaisar di usia 1000. Maksudmu, dia itu? Orang terkuat yang gagal naik tingkat dulu. Paman Agung Sekte Tianzuan kita. Aku Suyang, dari Sekte Tianzuan. Nama leluhur kita adalah Suyang, dan anak ini juga. Dan dia mewarisi Tianzuan 9 pedang. Kebetulan. Masa? Kamu pikir aku nggak berani untuk kamu? Coba aja kalau berani. Anak ingusan level dasar nantan Nation Soul. Pusat hidup kamu. Sekarang, ambil alih formasi. Kamu nggak ada levelnya. Apa? Hancur kekuatan ini. Nggak mungkin. Bagaimana kekuatan ini masih ada? Terlambat, tanah iblis. Tunggu, terlambat. Aku tunggu di sana. Leontin Giok itu, tenaga spiritualku hampir habis. Aku nggak kuat lagi. Portalnya mau aktif. Kita nggak bakal masuk ke panci iblis kan? Gimana ini? Aku belum siap mati. Jimat dan batu roh ini. Jaga baik-baik. Dimanapun kamu mendarat, ikuti kakak senior dan tetap hidup. Guru, ini semua pil dari sekte. Bertahan sampai kami jemput kalian. Masa depan sekte Tianzuan ada di tangan kalian. Aktif sekarang. Guru, portal Kijo nggak bisa dimasuki siapapun di atas Foundation. Murid-murid Foundation menghilang. Tek jiwa menyala, tapi nggak ada respons. Iblis ular itu pasang penghalang di sana. Pasti dia tahu cara menelan Golden Core. Menelan core? Golden Core baru punya energi murni. Sempurna buat makanan ahli Soul Formation. Berarti murid-murid yang diteleportasi dalam bahaya kalau mereka terobos. Aku takut begitu. Mereka sudah rencanain ini. Pakai turnamen 100 sekte. Shuang kesini. Maafkan aku, Guru. Aku gagal menghentikan mereka dan menghabiskan kekuatanmu. Gak apa-apa, kamu udah bagus. Lagi pula, Leontin itu hadiah. Kekuatan itu bukan milikku. Siapa lagi yang sekuat itu selain kamu? Siapa lagi kalau bukan dia? Waktu aku baru 10 tahun, aku ketemu Suyang sebelum dia naik tingkat. Kamu punya bakat luar biasa. Mau bergabung ke Sekte Tianzuan dan jadi muridku? Dia mau melatihku, tapi aku masih terlalu muda. Gak tahu apa-apa soal kaum abadi atau betapa besarnya nama Suyang di dunia ini. Sebagai seorang putri, aku terlalu sombong. Gak mau. Aku putri kerajaan. Gak sudi masuk sekte murahan. 1 sekte itu gak seru. Aku mau 100 sekte. Sepertinya kita memang belum berjodoh hari ini. Ambil Leontin ini sebagai permintaan maaf dariku. Kalau kamu berubah pikiran, Leontin ini bisa membantumu menemukanku. Dia berbalik pergi, lalu menghilang. Waktu aku berlari mengejarnya, dia udah gak ada. Aku bingung, tapi kepinyang itu bersinar. Waktu aku akhirnya tahu namanya, dia udah gagal naik tingkat. Kepinyang menyimpan aura pedangnya untuk lindungiku. Kepinyang menyimpan darah kehidupannya. Darah yang dipakai untuk menyikat artefak. Ya, menyala kalau merasakan tuannya. Makin terang kalau dia makin dekat. Sayangnya, dia udah lama meninggal. Andai aku bisa jadi muridnya. Apa ini? Jangan tunda. Pergi sekarang. Selamatkan mereka secepat mungkin. Kamu nggak menyerah juga ya? Udah berapa kali ini? Aku bisa rasakan kekuatanmu makin lemah. Oh ya? Apa? Orang tua bodoh. Setelah aku telan inti emas murid-muridmu, aliansimu akan aku hancurkan. Omong kosong. Kamu buang-buang teh baikku. Entah berapa lama aku bisa bertahan. Guru Tianzuan, andai kau masih ada di sini bersama kami,
Suyang, kamu beneran mau ke utara sendirian? Aku nggak mau di sini. Aku nggak butuh latihan. Latihan nggak akan bikin kita keluar. 3 hari bertarung gak ada hasilnya. Kita terjebak di sini dulu. Kenapa setan-setan itu nangkap kita? Aku udah tanya-tanya. Kita di Kijou, Laut Selatan. Begitu. Sejak setan datang 1000 tahun lalu, semua kultivator pergi. Yang tersisa cuma orang biasa. Ya, nggak ada sekte di sini. Tapi selama 1000 tahun, banyak kultivator lemah yang dikirim masuk. Kenapa cuma yang dibawa inti emas? Mereka dimakan. Begitu mencapai inti emas, setan langsung makan mereka. Setan kurung kita di penghalang ini. Siapa inti emas, kamu bakal dimakan. Penjaga setan naga itu sangat kuat, tapi dia nggak bisa lawan banyak master inti sekaligus. Maksudmu apa, Putra Suci? Aku akan bagi sumber dayaku. Kita bentuk inti dan lawan jalan keluar. Kita bisa latihan kalau pergi ke utara. Nggak ada gunanya. Penghalang ini dibuat kultivator alam dewa. Terus gimana? Kita bakal terjebak di sini selamanya. Aku bisa hancurkan penghalang ini. Aku bisa. Dengan ki yang lemah. Aku nggak bisa tembus penghalang ini. Kasih aku waktu. Aku bakal keluarin kita semua. Tingkat ilahi itu susah dicapai. Pemimpin terkuat butuh 5.000 tahun buat sampai sana. Sombong cuma gara-gara berbakat. Aku yakin kamu cuma takut sama monster. Takut bentuk inti. Makanya ngulur-ngulur waktu. Suyang, kamu beneran gak mau ikut? Iya. Aku mau ke kota. Cari aku di sana setelah bentuk inti. Bagus. Kita nggak butuh pengecut kayak dia. Suyang tetap anggota sekte Tianxuan. Aku akan keluarin semua anggota sekte kita, termasuk dia. Ayo kakak Su, coba wain tua 10 tahunku ini. Tahap fondasi. Bosli, dia siapa? Oh dia. Kita semua manggil dia si gila catur. Banyak jagoan udah tantang dia. Tapi nggak ada yang tahan satu batang dupa. Kamu mau tantang tetuamu juga? Giliranmu kawan. Aku taruhan dia tahan 1 batang dupa. Aku taruhan, nggak sampai setengah batang. Yang kalah, traktir minum. Menarik. Hei, udah berapa lama ini? Kayaknya nggak ada yang traktir hari ini. Orang ini beneran jago. Aku kalah. Belum pernah ada yang main selama ini sama tetuamu. Kamu yang pertama mengalahkan aku. Wah, ini enak banget. Tambah lagi. Bos, Suyang ada di sini. Kamu yang sembuhkan mata Li Qingzu? Tuan, tolong selamatkan aku. Aku diracun. Tolong. Kamu yang sembuhkan mata Li Qingzu? Bagus. Sembuhkan aku juga. Atau Kamu bakal bernasib kayak kursi ini. Aku lagi main catur. Gak ada waktu. suka catur? Kutebas tanganmu. Wolf, buta malah jadi anjing liar. Berani-beraninya ganggu orang. Geng Qingzu, dasar perempuan brengsek. Tiap. Wolf, lihat situasinya. Bos, gawat. Markas kita diserang. Kenal wajah ini? Kamu tembak aku dan lukai saudaraku. Hari ini kamu gak bisa kabur. Tangkap dia dan hajar sampai cacat. Bawa ke sini. Dokter Su, maaf atas kesalahpahaman tadi. Ini emas yang sudah kami janjikan. Luka-lukaku udah sembuh semua. Ini aku. Aku bisa lihat sekarang, Dokter Su. Kamu udah selamatkan aku. Tapi aku lagi gak punya uang. Biar aku membungkuk. Kalau kamu percaya aku, nanti aku bayar balik pakai emas. Kami tangkap Wolf di jalan tadi. Dia gak akan ganggu kamu lagi. Terima kasih banyak. Ini tempatnya.
Dokter, tolong selamatkan ayahku. Dia kena bakar. Perlu diamputasi. Aku nggak bisa cari uang tanpa tangan. Tolong jangan dipotong. Ayah, bukan sekarang. Enggak perlu. Aku yang sembuhkan. Beneran? Iya, buang kulit matinya, biar daging baru tumbuh. Tanganku masih ada. Aku nggak ngerasa apa-apa. Jangan bohong. Udah kamu potong kan? Tanganmu udah sembuh. Ayah, sembuh. Tangannya baik-baik aja. Tangan asliku. Kamu dokter ajaib. Dok, obat ajaib itu pasti mahal kan? Aku pasti bayar. Berapapun harganya. 10 tile. Taruh aja di meja. 10 tile? Yang lain minta batu roh. Dia cuma minta 10 tile. Dokter Su, minuman di kedai gratis buat kamu sekarang. Bro Su, kamu kayak saudara kandungku. Aku ikut kamu sekarang. Ada masalah, bilang aja. Aku siap ikut kamu. Guru, kenapa aku nggak bisa bentuk inti emas buat naik level? Naik level? Kamu masih di tahap pondasi, masih butuh 10.000 tahun. Udah deh, jangan mimpi naik level. Soalnya guru lagi naik level. Guru, kalah lagi. Iya. Kenapa seneng aja kalah? Suyang, kalau kamu udah bisa nerima kekalahan, kamu bakal bisa bentuk inti emas. Su, kalah lagi. Ayo, satu ronde lagi. Udah kalah, kok inti emasnya belum muncul? Inti emasnya mana? Kak Su. Bro, aku udah habisin buku itu. Aku udah jago sekarang. Belum. Terus, latihan. Kabar baik. Aku akhirnya masuk geng. Oh, geng mana? Geng bambu hijau lah. Emang ada yang lain? Yue siap lindungi kamu sekarang. Aku lindungi kamu. Udah, biar mereka main catur. Ayo, kita main juga. Siap, bos. Aku menang. Aku menang. Aku kalahkan bos. Bos, kesini buat main catur. Atau cuma mau natap kasu? Urusan orang dewasa, kamu jangan ikut campur. Kenapa senyum-senyum pas kalah? Lihat, kamu tiap hari bikin aku seneng. Suyang, aku cuma... Yue, ayahmu kena masalah. Maaf, Ayue. Ketua, kami udah tahu. Itu binatang buas yang belum berubah wujud. Belum berubah wujud. Kalau udah berubah, kita orang biasa nggak bakal sanggup ngadepin. Ada bekas cakar di tanah. Belum berubah wujud, jejaknya langsung masuk ke gua ini. Binatang buas, aku bunuh kamu. Ayue, tunggu. Ketua, kita panggil dokter Su nggak? Kalau ada yang terluka. Enggak, terlalu bahaya. Suyang nggak bisa bertarung. Ayo kejar. Ayue. Kok banyak banget bulu di tanah? Akhirnya kalian datang juga. Kamu Ketua Lee, lama nggak ketemu. Kamu bunuh manajer Lee. Terus sengaja jebak kami ke sini. Tepat sekali. Sebagai hadiahnya, kalian semua mati di sini hari ini. Aku udah lumpuhkan kamu 10 tahun lalu. Kamu mau ngapain? Orang lumpuh. Biar aku tunjukin gimana orang ini membunuh kamu. Awas, Ketua. Bukannya dia udah lumpuh. Kok sekarang malah makin kuat? Aku mengabdi pada Tuan. Dia kasih aku kekuatannya. Kalian cuma serangga. Mampus kamu. Saatnya mati. Binatang, aku bunuh kamu. Kamu, bocah yang dulu nggak bisa pegang pedang itu udah gede juga. Penampilan bagus. Bapakmu yang punya kedai itu kan? Ku bilang anaknya digigit binatang buas, langsung lari ke sini. Bodoh banget.
Hati-hati Ayue. Tubuhnya keras kayak batu sekarang. Tenang bos, dia bisa belah batu juga. Percuma. Tubuhku jauh lebih keras dari batu. Kita lihat mana yang lebih keras. Tubuhmu atau pedang. Katanya lebih keras dari batu. Pedang Ayue lebih keras. Dia bisa menang. Kok bisa sekuat itu? Dia kayak pendekar. Nggak boleh kena pukulannya. Emangnya kenapa kalau kamu tembus pertahananku? Seranganmu berantakan. Kamu amatiran banget. Memang, kakak Su ngajarin aku tinju, bukan pedang. Tinju? Terus kenapa pakai pedang? Dia bilang, simpan pedang, kecuali nyawa taruhannya. Kamu gak mau cek dia? Ini hari pertama Ayue. Baik-baik aja nggak? Pakai pedang, mungkin nggak. Tapi kalau dia lepas pedangnya, cuma pendekar yang bisa ngalahin dia. Kayaknya ini saat nyawa jadi taruhannya. Ayue bawa pedang berat itu tiap misi. Belum pernah kulihat dia lepas. Doksu, tinju apa yang kamu ajarin dia? Nah, kekuatan nggak ada artinya kalau nggak bisa nyentuhku. Ku buat kamu kelelahan. Nggak bisa nyentuhku. Kalah lagi. 10 tahun main catur, nggak pernah menang. Aku masih belum ngerti cara bentuk pil de Bufana. Pertandingan ini udah sebulan penuh. Aku benar-benar menikmatinya. Udah dulu ya, sampai di sini. Kenapa? Besok aku mulai latihan intensif untuk capai inti emas. Iblis bisa menyerangmu di sini. Kamu gak takut? Makanya, aku akan membentuk inti 9 putaran terkuat. Aku agak bego. Tolong jelaskan cara bikin pil 9 putaran. Inti 9 putaran. 8 putaran pertama pakai energi dunia. Tapi putaran terakhir bergantung pada dirimu sendiri. Aku ngerti sekarang. Tetuamu, kamu terlalu lemah. Kamu bakal gagal. Biar aku hancurkan penghalangnya. Dan keluarkan kamu. Ngomong besar sekali, Dawisu. Pasti orang besar kamu. Tapi aku nggak butuh bantuanmu. Dulu sekali, ini adalah keadaan Ki paling kuat. Kerajaan Danyang yang adil. Pangeran mahkotanya luar biasa dalam catur. Tak terkalahkan sebelum usia 20. Puas Pangeran Danyang. Dalam satu malam, para kultivator tewas. Ibu bapak pun jatuh. Malam itu, sang pangeran merasa tak berdaya dan bersumpah membalas dendam. Lalu aku berlatih hanya demi balas dendam. Sekarang, saatnya sudah tiba. Bahkan di tahap pembentukan jiwa, aku Mo Mindeng masih bisa mengalahkannya. Senang bisa bermain denganmu. Khawatir soal Ayue, pergi cek dia. Ayue. Kenapa? Kenapa monster jamaan? Kakak 2? Kakak 3? Kalian... Dia belum berubah penuh. Serigala jebak kita. Buat makanan si monster. Kalau dia habisin kalian, tuanku jadi monster tingkat Ki. Kena serangan penuhku, masih bisa berdiri. Tuan, bocah itu aneh. Jangan ambil risiko. Betul juga, nggak worth it. Tuan, kenapa? Kamu gak ada artinya buatku. Aku makan kamu dulu, baru makan bocah itu. Jangan biarkan dia berubah. Terlambat. Apa? Ayue. Apa aku bakal mati? Suyang, masih banyak yang ingin aku ceritain ke kamu. Katanya ada kota, banyak makanan di sana. Gak boleh kamu ke sana. Mati aja. Hey, kamu si gagap, angkat kakimu dari temanku. Siapa dia? Kultivator? Aku gak ngerasain kekuatan apapun, tekanannya luar biasa. Suyang, lari. Dia monster jomaan. Cuma manusia biasa ya. Bocah, kamu baunya sedap banget. Kakak. Maaf, aku telat. Berani-beraninya kamu abaikan aku. Berarti kamu mau temanmu mati. Proyeksi Ki, kamu kultivator tingkat foundation. Foundation.
Kultivator. Senior, maafkan aku. Senior, ampuni aku. Terlambat. Terlambat. Semua udah siap. Ayue gimana? Udah sembuh. Tapi takut ketemu kamu. Dia mau berlatih. Sekarang dia cuma takut. Takut nggak bisa lindungi kamu. Lupa. Dia udah janji melindungimu. Mulai sekarang, Ayu yang jagain kamu. Temuin dia kapan-kapan. Sekarang semua udah pergi. Geng udah bubar. Yang, kamu tetap di sini kan? Maafkan aku. Biarkan aku peluk kamu. Sebentar aja, Suyang. 10 tahun ini, aku puas. Terima kasih. Bang, 1 bebek panggang. Hari ini tutup. Kalau gitu temuin kakak Su kamu. Nggak mau. Dia mau pergi tau. Pergi kemana? Keliling dunia. Kamu masih di sini. Emang mau aku pergi? Bawain kamu hadiah. Pisaumu patah. Udah bikin yang baru. Nggak mau. Aku ambil balik. Hadiah nggak bisa ditarik balik. Suyang, kamu udah jatuh banget bergaul sama orang biasa. Xiao Cheng, diam kamu. Aku Suyun Miao, senior sisternya. Maafin teman-temanku ini. Kami lagi buru setan besar. Ini surat dan perlengkapan kami. Kalau kami mati, kembalikan ini. Panduan core formation punyaku. Gampang dipelajari. Makasih, Suyang. Jaga diri. Qingzu, Ayue, aku mau pergi. Kakak Su, mau kemana? Bunuh setan. Bentuk core-ku. Siap. Ran, formasi ini bisa bertahan berapa lama? Kalau kita beruntung, paling 10 napas. 10 napas? Itu iblis jiwa. Kita bisa menang. Kalian jangan sok bisa. Kalian lemah. Cukup Sang Suci, saudarimu, dan aku. Kamu. Gak bermaksud kasar. Itu pun kalau kita semua mengendalikannya dengan baik. Kalau enggak apa? Kita semua mati. Tenang. Formasi ini akan menjebaknya. Kita masih punya kesempatan. Oke, cepat. Bentuk inti kalian. Berhasil. Inti peringkat 2. Peringkat 5. Wah. Dia jenius. Cuma peringkat 5. Dasar picik. Tunggu sampai Sang Suci selesai. Baru tahu rasa. Peringkat 6. Sang Suci menembus batas. Peringkat 7. Kakek Wade mencapai kaisar di peringkat 8. Dia akan sampai ke alam ilahi. Alam ilahi? Kenapa intinya lama banget? Nggak mungkin peringkat 8. 7 saja sudah langka. Cuma kakek buyut yang pernah. Ini apa? Iblis, Nasen Soul. Terrier. Ada apa? Aku gagal bentuk inti. Semua sumber daya udah kamu punya. Masih gagal juga. Banyak banget Golden Core. Bahan bakar sempurna buat soul bannerku. Kita nggak bisa menang. Kita habis. Sudah kuduga. Sekte kecil memang gak berguna. Kita harus tetap lawan. Tunggu. Suyun Miao lagi bentuk intinya. Mungkin kita masih ada harapan. Dia pakai metode Eight-Turn-nya Suyang. Mau andalkan dia. Dia percaya sama si pecundang foundation itu. Pakai metode 8-turn segala. Untung kalau dia nggak gila. Sekte Tianxuan kalian isinya pengecut semua. Sama pecundang yang nggak tahu diri. Tunggu. Lihat. Itu 8-turn Golden Core? Teknik Suyang nyata adanya. Tunggu. Warisan Sekte Tianxuan mereka. Inti emas.
8 putaran. Biar aku rasakan sendiri. Formasi siap. Bergerak. Gak ada gunanya. Kalian semut inti emas. Gak bisa hancurkan jiwa Nasenku. Oh, benarkah? Teknik jiwa. Jimat ledak 10 tahun. Nikmati ledakan. Meledak. Manusia kotor. Ini kekuatan seorang jenius. Siapa jiwa Nasen yang sejati? Ini baru permulaan. Senior belum bergerak. 9 pedang Tianxuan. Bentuk ke-9. Pedang Phantom tak berujung. Dia bergerak. Pedang Phantom tak berujung. Udah mati. Masih hidup? 1 pukulan lagi. Mana klan rubah King Chiu? Kamu mampus makhluk. Mau meledakkan kita? Siapa bilang? Cuma aku Nation Soul di sini. Panas banget emosinya anak-anak. Kepalaku pusing. Aku juga. Apa? Nason Soul lain. Oh, kamu lolos dari ilusiku. Tapi diambil core-nya dalam keadaan sadar itu sakit. Gak usah banyak omong. Telan mereka sekarang. Jangan buang waktu. Keluar. Itu apa? Serem banget. Panji, jiwa milik Master. Kalian semua akan dihabisinya. Di dalam panji jiwa, kalian cuma simut dalam kuali. Golden Core-ku. Core-ku. Sialan. Kita beneran abis kali ini. bajingan. Tuan, Master, Suyang dan Yun Miao mengecewakan kamu. Sampai di sana. Gadis skor tingkat 8 itu dia milikku. Aura ini core tingkat 9? Aura ini, Golden Core 9 putaran. Siapa yang datang menyelamatkan kita? Suyang, apa mungkin kamu? Golden Core 9 putaran beneran. Bakatnya ngalahin Grandmaster. Tribulasi intinya, tribulasi Golden Core. Belum pernah lihat inti 9 putaran. Kalau dia tembus, kita bahaya. Bakatnya emang bagus. Tapi dia punya cacat bawaan. Dia mau mati, nahan petir sendirian. Itu bunuh diri. Dia gak ancam sih. Lihat, serangan kedua aja dia gak kuat. Sayang banget. Belum sempet nikmati manusia itu. Dia mati gitu aja. Kayaknya langit emang mau kita mati. Tunggu. Kenapa awan badainya ke arah kita? Ada apa ini? Bukannya orang itu udah mati? Dia mati. Tapi dia narik petirnya ke sini. Dia mau hancurin formasi ini. Gak mungkin. Golden Core gak bisa jebol Precise Soul Formation. Golden Core gak bisa. Tapi Soul Formation pun gak bisa nahan langit. Suyang. Ngapain bocah itu di sini? Mau mati? Kamu? Bahkan di Soul Formation, aku Mo Mindeng bisa menang setengah langkah. Kehendak langit. Gawat, hentikan petir itu. Bos, keluar cepat. Lihat ini. Nenek, itu apa? Penghalangnya jebol. Dia korbankan diri untuk kalahkan langit. Satu pelita menerangi ruang gelap. Langkah yang luar biasa. Main lawan kakakmu memang menyenangkan. Hampir saja. Formasi kita hampir jebol. Kita gak bisa kena serangan lagi. Oh ya, satu kali lagi aja. Sekali lagi. Suyang, kamu cuma level 1. Jangan ikut campur. Pergi. Harusnya nggak kasih dia kantong itu. Sialan. Suyang, kamu gak bakal menang. Kabur.
Aku nggak tahu jalannya. Ambil sendiri kantong itu. Bocah, kamu mau bilang kamu juga mau inti 9 putaran? Tepat sekali. Udah pura-pura jadi guru besar, sekarang minta inti 9 putaran. Kamu pikir itu gampang didapat? 10 tahun dan kamu masih level 1. Benar-benar gak berguna. Kamu gak ada gunanya buatku. Mending aku makan kamu sekarang. Kalau mau bunuh aku, ngapain banyak omong? Kamu. Ada yang aneh. Aulia lagi terobosan. Tunggu. Puncak tahap fondasi. Terobosan lagi. Dia pasti menyembunyikan level aslinya. Enggak, masih terus naik. Dia lagi bentuk inti. Ini bukan sekedar kekuatan tersembunyi. Dari level 1, langsung ke inti emas, belum pernah lihat yang begini. Bagus, 1 inti lagi. Luar biasa. Inti emas lagi. Tuan kita bakal jauh lebih kuat. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 8 putaran. Inti 8 putaran. Siklus ke-8. Apa dia bisa sampai ke 9? Gak mungkin. Paman buyutnya aja cuma sampai ke 8. Suyang, aku mau naik tingkat. Jaga sekte Tianxuan untukku. Guru? Hei, kamu dengar nggak? Tenang, Guru. Aku jaga sekte ini. Suyang, kamu kelihatan beda hari ini. Kamu jauh lebih baik sekarang. Guru, kita belum main catur. Ayo, 1 partai lagi. Boleh, aku hajar kamu sekali lagi. Suyang, kemampuan caturmu makin bagus aja. Iya, latihan 10 tahun sama seorang kakek. 10 tahun. Aku paham sekarang. Hidup di dunia fana ini, kita selalu punya penyesalan yang nggak bisa dihindari. Tapi kita nggak harus kehilangan semua keinginan. Tetap tenang. Tapi hadapi dirimu yang sesungguhnya. Suyang, ujian dunia fana ini udah kamu pahami? Segera minum bersamaku di atas sana. Kali ini, aku benar-benar pergi. Tetap tenang. Hadapi dirimu sendiri. Guru, tetuamu, aku mengerti. Dia benar-benar membentuk inti siklus ke-9. Astaga. Bajingan, kenapa kamu mengkhianatiku? Tuan tidak boleh gagal. Aulie, kamu yang tanggung akibatnya. Kita melayani Tuan yang sama. Kasian banget. Dia harus mati. Mati demi Tuan. Itu kehormatan sejati. Kenapa kamu gak maju duluan? Kamu mempermalukan klan rubah King Chiu. Nak, punya inti emas 9 putaran. Bukan berarti kamu bisa lawan aku. Aku iblis Yuan Nasan sejati. Lalu aku? Siapa dia? Kayak kenal wajahnya. Prodigi terbaik, Leng Ningxuang. Kita baru di tingkat fondasi. Dia sudah inti emas 7. Bakatnya gila banget. Dia hampir mencapai Jua Neisen. Bagus. Dia sama Suyang bisa ngalahin rubah itu. Jangan ngomong sembarangan. Cuma orang bodoh lain yang datang buat mati. Siapa bilang aku mau lawan kamu? Gawat. Ini apa? Kekuatan pembentukan jiwa. Kita selamat. Ledakan Leontin itu gila banget. Syukuri aliansi abadi. Kalau enggak, kita udah mati hari ini. Aku udah lama di Kizo. Nunggu buat hancurkan inti formasi. Makasih udah nolong Ningxuang. Lontinmu tadi bercahaya. Bercanda kamu Yun Miao. Giok ini cuma bereaksi ke paman guru Tianxuan. Jadi Giok yang bercahaya di dekat tuannya. Merasakan tuannya? Apa itu dia? Masa iya? Ada apa di sini? Suyang mana? Astaga. Dia duluan ke sekte Tianxuan. Oh gitu.
Aku akan balas dendam untuk anakku. Untuk selamatkan ketua sekte, bawa Suyang ke istana. Istana Abadi Hengduan. Ayo kita lihat. Ada apa di sini? Kok bisa begini? Suyang. Tetua Wei. Suyang, kamu baik-baik aja. Jangge gimana? Mereka selamat. Tetua Wei, apa yang terjadi? Song Fengcheng bergabung dengan iblis. Raja iblis merasuki pemimpin. Sebentar lagi dia mencapai alam kaisar. Gak ada yang bisa hentiin dia. Kalian harus kabur. Tenang aja. Pulih dulu. Luar biasa. Ini pil suci. Iya, aku nemuin ramuan di jalan tadi. Jadi aku buat sekalian. Suyang, akhirnya kamu muncul juga. Feiyu, ayah akhirnya bisa balas dendammu. Kamu ini seolah anakmu yang jadi korban. Kamu hampir hancurkan sekteku. Belum aku balas, tapi kamu duluan yang datang. Dengerin anak muda. Di dunia kultivasi, yang kuat yang menang. Kalau gitu jawab, antara kamu dan aku, siapa yang lebih kuat? Lucu banget. Dalam 10 tahun, aku udah capai puncak inti emas. Kamu baru aja bentuk intimu. Gimana bisa kalahin aku? Aku pakai ini. Inti emas 9. Inti 9 putaran. Ayo, Tetua Wei. Hah? Suyang, kamu ngapain di sini? Pergi. Tenang, kita pergi sekarang. Kamu bunuh Song Fengcheng. Betul. Aku paham. Kamu punya inti 9 putaran. Pantas dia kalah. Inti emas 9 putaran. Bakat Suyang melampaui sang Grandmaster. Warisan Tianxuan gak boleh berakhir di sini. Aku suka kerja sama orang berbakat. Aku mau membangun dunia bagi manusia dan iblis. Kamu lumayan mau kerja buat aku. Panji jiwamu mengurung Kizou sekian lama. Berapa banyak jiwa yang kamu olah dan berapa banyak manusia yang kamu biarkan dimangsa para iblis. Maaf, dalam dirimu, aku nggak lihat kedamaian itu. Begitu. Tampaknya anak buahku yang payah itu gagal. Menciptakan ketertiban. Selalu butuh darah dan pengorbanan. Kamu tahu nggak? Dulu manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Kenapa? Karena satu orang yang menguasai segalanya. Bayangan di atas semua kultivator. Keberadaannya adalah keteraturan itu sendiri. Grandmaster Tianxuan. Jadi seperti dia? Bukan. Melampauinya. Aku akan bangun sebuah tatanan bertahan melewati kematianku. Kultivator harus bangga. Kita harus hancurkan aturan dan kuasai segalanya. Ini takdir dan kehendak langit. Aku akan bangun tatanan yang terus berjalan bahkan setelah aku pergi. Jadi, pengorbanan itu perlu. Aku ngerti sekarang. Nah, Suyang, apa yang mereka tawarkan? Aku bisa kasih lebih. Ide yang gak buruk, tapi kamu munafik banget. Munafik? Kamu lagi menyempurnakan Shitrail, penghalang antara manusia biasa dan kita. Kira-kira aku gak tahu. Aku udah tahu. Binatang ya, tetap binatang. Monster kayak kalian gak bisa dipercaya. Kamu juga incar inti emasku kan? Rasain ini. Kamu bisa baca aku. Kalau kamu nggak mau, terpaksa aku bunuh kamu sekarang. Suyang. Payah. Dia belum mati. Apa itu fisik inti emas 9 putarannya? Sebagai ketua sekte Tianxuan ke-18, aku nggak akan pernah biarkan kamu sakiti murid-muridku. Suyang, aku yang tahan dia. Kamu kabur sekarang. Aku baik-baik aja. Hampir aku lupa, aku masih di level inti emas. Lupa? Gak ada gunanya. Bahkan di level jiwa Nasen, gak bisa ngalahin aku. Begitu aku serap tubuh ini, aku setengah jalan ke alam kaisar. Kalau jiwa Nasen gak cukup, aku naik lebih tinggi lagi. Pembentukan jiwa. Tunggu, itu bukan pembentukan jiwa. Tunggu, ini wujud kaisar. Kamu siapa? Bagaimana bisa kamu seorang kaisar? Pedang, kesini. Seni pedang Tianxuan. Itu senjata paman buyut, pedang Tianxuan. Bagaimana Suyang bisa mengendalikannya? Jangan-jangan dia... Aku belum terbiasa dengan tubuh ini. Gak bisa lawan kaisar sekarang. Kabur dulu, sialan. Aku gak bisa tahan jiwa nenek tua ini. Gak nyangka aku bisa lihat kejayaan Paman Tianxuan lagi. Berani merasuki tubuhku. Kita mati bersama.
ceritain lebih banyak soal Grandmaster dong. Oke. Setelah itu, Suyang mendapat kembali kekuatan kaisarnya. Dia tinggal 1000 tahun sebelum naik ke langit. Selama itu, dia buka lagi sekte Qingshan, rekrut banyak murid berbakat, dan bangun sekolah bela diri untuk orang biasa. Orang biasa dan kultivator bisa masuk sekte Tianxuan. Sejak saat itu, manusia dan iblis hidup damai. Hah? Terus gimana? Setelah Paman Suyang naik ke langit? Nah, itu. Skakmat. Tunggu dulu. Itu nggak sah. Jangan curang, katanya jago. Kok malah curang sekarang? Nggak sah itu. Ayah, jangan lupa, hari ini hari apa? Tahu, utah ibumu. Udah beliin minuman favoritnya. Ya udah, sana main. Hah? Bebek panggang. Buli, bebek panggang 1, jintan, nggak pakai pedas. Oke, ini. Sayang, aku pulang.